pariwisata ekonomi kreatif. Ini tak buka ya. Iya. Jadi begini, dibahas perda bagaimana ekonomi kreatif yang ada di Lampung, pariwisata yang ada di Lampung. Saya tadi mengambil contoh di Bali dan Tulang Bawang Barat. Kalau di Bali itu, mohon maaf, begitu kita masuk suatu gedung ruangan, entah kantor pemerintah, entah hotel, entah apa, pasti kan ada puranya, ada gambar ciri khas Bali. Kenapa di Lampung tidak diisi dengan sikernya, patung muli mekanenya? Di Jogja itu, hotel kecil pun itu juga musik Bali Klemengan itu pasti ada. Kenapa di Lampung tidak ada musik itu? Terus bisa juga ini kan di bandara itu, kalau kita tunggu kan ada TV bandara itu. Kenapa nggak diselipin wisata Lampung? Betul nggak? Jadi destinasi wisata di Lampung, seluruh Lampung itu didata di mana aja. Jadi urutannya bagusnya kalau ada wisatawan, pertama dari Kota Bandar Lampung ke Pringsewu misalnya, ke Tanggamus, ke ini rutenya ada disebutkan, dan ada musik Lampungnya. Tadi saya mengusulkan itu. Begitu juga yang di kapal-kapal di Bakauheni itu kan kita nonton. Disisipin aja, nggak usah lama-lama 10 menit tapi durasinya sering. Orang kan jadi ini. Dan tadi saya juga mengusulkan tentang baju adat. Saya minta ada misalkan dalam seminggu 1 hari kalau bapak-bapaknya pakai topi khas Lampung. Mau Lampung mana terserah, yang penting topi Lampung. Kalau perempuannya pakai tapis itu kan riwah. Pakai ini aja, ini sal. Tapis Lampung. Jadi orang ngerti, ini saya di Lampung. Dan satu, harus sadar wisata. Darwis. Nah, kenapa? Kalau di Bali ini kita naruh motor di perempatan jalan, debunya sampai 3 cm, nggak bakalan hilang. Tapi kalau di sini 5 menit bablas. Bener apa enggak? Itu. Terus kalau ada bule yang mabok, kalau di Bali itu mau supir taksi, mau polisi, mau warga berkewajiban, dia nganterin dia. Kalau bisa ditanya ke hotel, kalau nggak bisa ditanya ke kantor polisi, dan gratis, nggak ditarik biaya. Mohon maaf, jangan sampai ada bule mabok, laju kita jarah. Kan begitu kan? Itu yang namanya sadar wisata. Saya ingin sekali masyarakat Lampung ini sadar wisata. Karena dengan sadar wisata, banyak wisatawan yang pengunjung kepada kita, otomatis PAD meningkat. Itu satu. Yang kedua, saya kasih contoh di Tulang Bawang Barat. Di Tulang Bawang Barat itu ada namanya Akademi Teknik Industri. Dan jangan salah, kampusnya itu rumah panggung. Seluruh Lampung nggak ada universitas yang rumah panggung, nggak ada. Kampus itu aja baru selesai, baru jadi, baru dikemas. Itu kalau Sabtu Minggu itu luar biasa sekali, tamunya banyak. Ada yang namanya Uluan Nugi. Di Uluan Nugi itu tempat wisata suku adat Baduy, tetapi kalau Sabtu Minggu itu banyak rame, dijual makanan kecil khas daerah sana. Dan itu luar biasa larisnya. Ada juga di Tulang Bawang Barat rumah kota di tengah kota di tengah hutan. Di tengah hutan itu ada yang namanya rumah panggung, luar biasa banyaknya, dan itu dari luar negeri udah pesan-pesan. Orang luar udah pesan. Destinasi wisata itu. Destinasi wisata. Maksud saya daripada kita jauh-jauh, kita study manding ke Bali kemana, cukup ke Tulang Bawang Barat selesai. Promosi. Nah Mbak, kelompok sadar wisata ini kan baru di jalan di Lampung Selatan Mbak, saya tahu juga Mbak. Iya. Nah itu kedepannya seperti apa sih Mbak harapan kita Mbak? Ya harapannya seluruh Lampung ini sadar wisata. Karena kalau kita sudah sadar, kita harus sadar nih. Kita dapat duit nih kalau ada tamu. Kalau ada pengunjung, ada wisatawan, otomatis oleh-oleh, keripik misalnya beli, tapis laku, mobil laku, hotel laku, gitu loh maksud saya. Kalau sadar wisata, everything fine.
Nah, masalah pariwisata tadi Mbak, bukan kabarnya Mbak ya, emang sosialisasi dari pemerintah itu sangat minim, sehingga tidak memperkenalkan destinasi wisata yang ada di Lampung. Nah itu tadi saya usulkan sebaiknya di bandara. Kan ada nih kita nunggu TV bandara itu Iya. ditulis. Di kantor ini juga kan ada TV parlemen dimasukin di mana. Terus ada juga loh kita TV yang di perempatan mana itu Enggal ya? Iya. Ya, ada. Kan ada TV besar Lungsir. itu. Tulis aja destinasi wisata. Misalkan di pesisir barat ini wisatanya, di Lampung Barat ini, di Tulang Bawang ini. Kan orang secara tidak langsung, misalkan orang yang tadinya belum tahu Tulang Bawang ada akademi wisata, ada akademi teknik industri yang kampusnya panggung rumah kayu, kan belum tahu. Iya. Mereka kan jadi orang lagi di perempatan pertigaan itu lampu merah, begitu lihat, oh Tulang Bawang ya sekilas, ya jadi penasaran, dia bukalah di Google, tuh, begeno. Siap. Kita sudah banyak bahas tentang bagaimana perda ini mungkin bisa berlaku efektif, karena di dalamnya salah satu yang tadi banyak dibicarakan tentang kebudayaan daerah. Bagaimana orang tahu Lampung itu seperti apa, kemudian ciri khas Lampung itu apa, kan gitu. Lagu Lampung ini seperti apa, pakaian Lampung ini seperti apa, kemudian potensi pariwisata yang ada di Lampung ini apa, di mana, kan gitu. Nah ini menurut kita menyangkut lintas dinas yang tadi kita bicarakan, termasuk misalnya ada dinas pariwisata, ada dinas koperasi, ada dinas pendidikan dan kebudayaan, kemudian ada biro perekonomian, ada dinas perhubungan di dalamnya. Saya kira ini beberapa dinas ini yang sangat terkait di sini, karena menyangkut kalau bicara pariwisata itu kan banyak sekali yang tersangkut di dalamnya loh. Ada unsur pengembangan ekonomi, ada unsur kemudian kesejahteraan rakyatnya, ada juga unsur menghapus kemiskinan, ya kan? Kemudian mengurangi pengangguran, kemudian bisa juga memajukan kebudayaan daerah. Beberapa hal itu yang akan mungkin nanti terangkat setelah perda ini disahkan. Makanya kita sangat hati-hati dalam membahas perda ini, karena kita kepengen Lampung ini lebih maju dari sekarang. Potensi yang ada bisa dikembangkan dengan maksimal, kan gitu. Ini kalau bicara ini memang artinya dari jalan harus diperbaiki, ya kan? Akses. Keamanan juga seperti apa? Karena ini menyangkut keterlibatan masyarakat artinya. Nah kalau masyarakat tidak dilibatkan, tidak ada peran sertanya, pasti ini terganggu menurut saya loh. Makanya masyarakat sekitar harus dilibatkan, harus ada andil di dalamnya. Apa dia lewat ekonomi kreatifnya, ya kan? Apa lewat mungkin parkir dan lain-lain yang ada di situ. Jadi iya, makanya kalau mereka terlibat udah pasti keamanannya terjamin. Pikiran kita begitu. Jadi mudah-mudahan lah niat kita bersama untuk memperbaiki ini situasi dan kondisi Lampung, pariwisata di Lampung. Artinya di samping itu efeknya kan pasti menaikkan PAD gitu. Itu hasil di belakangnya nanti. Jadi kita nggak mengedepankan itu, tetapi mari kita bangun bersama. Nah Kak, menurut Kakak Pokdar Wisata ini sudah berjalan belum Kak? Gimana? Kelompok Sadar Wisata sudah berjalan belum saat ini? Sadar wisata, ya ini Lampung harus diedukasi lebih dalam, lebih lanjut. Masyarakat Lampung harus diedukasi lagi, karena ini yang menurut saya paling berat, menyangkut keamanan itu tadi loh. Kalau masyarakat sudah sadar wisata, pasti aman Lampung ini, ya kan? Pasti aman tempat-tempat wisata di Lampung. Saya kira itu. Bukannya belum sadar ya, tetapi harus ditingkatkan kesadaran wisata masyarakat. Pokdar. Hey, hello, hey apa kabar kawan? Semoga semua baik, diberi kesehatan. Hey yo, let's go, jangan sampai low.